ini ada apa nih? Kenapa ditinggalin di sini kami berdua? Nggak ada makanan, nggak ada orang, nggak ada pepohonan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim meletakkannya, Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku meletakkan anak keturunanku ya di suatu lembah yang tandus, nggak ada apa-apa, di tanahmu yang haram. Maksudnya haram ini suci, di tanahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka nanti orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, ini pelajaran besar bagi kita. Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tanah yang tandus. Pertama kali yang diminta oleh Allah apa? Jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat ya. Karena Nabi Ibrahim tahu dunia ini sudah dijamin oleh Allah, rizki sudah dijamin, tapi ibadah kita Allahu a'lam, nggak tahu. Kita harus berusaha ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, wajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia nanti rindu kepada mereka. Ini depan kita masjid, namanya Masjid Rojhi, masjid besar nih, namanya Masjid Aisyah juga ya. Salah satu masjid besar di Mekah, yang paling besar setelah Masjidil Haram itu. Nah, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar hati-hati manusia itu condong kepada mereka dan tempat ini ya, memiliki rasa rindu ke tempat ini. Perhatikan bagaimana Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kaum muslimin memiliki kerinduan kepada Ka'bah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rindu, pengen datang melulu ya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa yang ketiga, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan ya. Di tempat yang tandus ini Nabi Ibrahim minta diberi rizki buah-buahan ya. Dan Allah kabulkan. Walaupun di sini nggak banyak kebun-kebun, tapi di hotel banyak buah gak Bapak Ibu? Hah? Lihat bagaimana Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada banyak pohon di sini, tapi buah-buahan datang semuanya ya. Kita bisa menikmati buah. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Hajar berkata, ila man takiluna, kepada siapa engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Ini sangat berat sekali ujian. Menunggu anak yang ditunggu, didamba-dambakan, kemudian Allah perintahkan untuk ditinggalkan, bukan hal yang enteng. Hajar bertanya lagi, ila man takiluna, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim gak menjawab. Kemudian Hajar mengganti pertanyaannya dengan perkataan, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim menoleh kemudian mengucapkan na'am, iya. Udah, nggak ngomong panjang lebar Nabi Ibrahim, ngomong iya, langsung putar badan jalan. Subhanallah, lihat ini beratnya luar biasa ya. Karena Allah yang perintahkan. Ketika dengar bahwa ini Allah yang perintahkan, kata Hajar, falan yudayyi'anallahu abada. Kalau Allah ini perintah Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami selama-lamanya. Lihat, ini tawakal yang kuat dari Hajar alaihassalam ya. Kemudian setelah Hajar bertawakal, apakah Hajar diam nunggu air keluar, air hujan, atau ikhtiar? Ikhtiar. Setelah tawakal, ikhtiar. Nah, ini ada banyak bis nih Bapak Ibu. Kita di mana nih? Kita di Jabal Thur. Bapak Ibu sekalian, ini kita berhenti nggak lama nih, nggak lama kita berhenti di sini. Mau turun? Hah? Nggak usah ya? Iya, nggak usah. Sebentar aja Pak, sebentar berhenti, jalan pelan-pelan. Lihat aja gunungnya. Itu setinggi ini.
Rasulullah SAW naik ke situ umur berapa? Hah? Umur berapa? Kasih hadiah nih. Rasulullah SAW naik ke situ umurnya 53 tahun, Bapak Ibu. 53 tahun naik ke gunung tuh. Itu bukan lagi hiking seneng-seneng. Bukan, lagi dikejar mau dibunuh oleh orang musyrikin. Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Menjaga apa? Agama Allah biar sampai ke kita. Ini perjuangan besar ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini buktinya, ini bukti. Ya, kita melihat langsung di sini kehidupan Rasulullah SAW di sini. Beliau naik. Bapak supir bisa diangkat sedikit lagi ya ini. Masya, terima kasih Bapak. Bilang apa ya Bapak? Terima kasih. Iya. Lihat ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini gunung yang cukup terjal. Lihat, Jabal, namanya Jabal Thur. Jabal Thur. Di atasnya ada gua, namanya gua Thur. Ya, ada yang bilang Thur, ada yang Thaur, sama aja. Ya, ini lihat. Di Mekah ada dua gunung yang memiliki sejarah. Ini Jabal Thur dan Jabal Nur. Jabal Nur di dalamnya ada gua Hiro. Kalau ini Jabal Thur ada gua Thur. Ya. Nah, ini adalah tempat yang dilewati Rasulullah SAW ketika berhijrah. Ya. Saya ceritakan sedikit. Orang musyrikin terus bertambah kepada Rasulullah SAW, semakin parah. Ya. Para sahabat disuruh hijrah. Rasulullah SAW nggak tahu hijrahnya kemana. Di mimpinya diperlihatkan hijrahnya itu ke tempat yang banyak pohon korma. Itu isyarat dari Allah. Ya. Tempat yang banyak pohon korma. Ya. Ini ada dua tempat. Kemudian diberitahu bahwa tempat itu Yathrib namanya. Yathrib itu nama lama kota Madinah. Ya. Tempatnya banyak pohon korma, keluhnya itu. Disuruh sahabat sedikit-sedikit hijrah duluan. Hijrah. Yang pertama di antara mereka Mus'ab bin Umair. Ya, untuk dakwah dulu. Jadi sebelum Rasulullah SAW datang, udah banyak orang-orang yang menerima Islam. Yang paling terkenal Mus'ab bin Umair, sahabat yang paling tampan. Ya, yang paling mirip Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Pergi semuanya. Ya, sedikit terus sampai Mekah udah mulai sepi dari kaum muslimin. Ya, tinggal isinya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang, Abbas, ya, dan nggak banyak yang ada di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq mau hijrah, kata Rasulullah SAW, tunggu. La'alla suhbah ya Abu Bakar. Kemungkinan suhbah. Ya, suhbah itu engkau nanti berdua sama saya hijrahnya. Wah, ini luar biasa. Ya, la'alla suhbah ya Abu Bakar. Kemungkinan engkau yang temenin saya nanti hijrah. Ya. Terus kemudian Allah izinkan Rasulullah SAW untuk hijrah benar. Rasulullah SAW kebiasaan datang ke rumah Abu Bakar pagi, sering datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hari itu Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar siang hari, mutalathiman, kayak pakai, ya kalau perempuan kayak pakai cadar, mutalathiman. Ada apa nih? Nggak biasa datang siang hari. Ketika masuk Rasulullah SAW katakan, akhrij man indak, keluarin yang ada di rumah, siapa aja keluarin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, cuma ada Aisyah sama Asma. Insya Allah rahasia kita jadi rahasia buat mereka. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq langsung berpikir, suhbah, apakah Allah mau saya menemani engkau wahai Rasulullah? Ya, suhbah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq nangis, ya, karena sangat gembira didatangi Rasulullah SAW untuk ditemenin safar yang paling berbahaya sepanjang hidup Rasulullah SAW. Hijrah dari Makkah menuju Madinah berdua, dipilih oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq diizinkan sekarang. Ya. Abu Bakar menangis sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nggak pernah lihat orang menangis karena senang
lebih dahsyat daripada ayahku pada saat itu. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disiapkan semuanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, semuanya. Ya, untanya, hartanya semua dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semuanya. Untanya dikeluarkan, kata Rasulullah, saya beli untanya. Enggak dari saya, enggak, saya yang beli. Rasulullah enggak mau semua dari Abu Bakar As-Siddiq, dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat kejadian itu, orang-orang musyrikin tahu ini sekarang pasti akan ada rencana dari kaum muslimin. Takut orang-orang musyrikin kalau kaum muslimin semuanya hijrah ke Madinah. Karena orang-orang Madinah terkenal Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj yang nanti jadi Ansor namanya, ya, itu terkenal jago perang. Terkenal suka perang, jago perang. Kalau kesana nanti berkumpul bisa merangi Mekah, dihalang-halangi. Ya, tapi sahabat diam-diam, dan Rasulullah SAW pada saat itu ya datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang musyrikin mereka membuat rapat, gimana nih ngadepin Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kita berkumpul. Dia berkumpul mereka di tempat yang bernama Darun Nadwa. Tempatnya namanya apa? Darun Nadwa. Berkumpul nih, bagaimana kita menghadapi dakwahnya Muhammad dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berkumpul di situ ada riwayat mengatakan Iblis hadir. Ya. Para ulama memperselisihkan apakah sahih atau enggak. Ya. Yang penting ketika perkumpulan itu Allah ringkas perkumpulan mereka di dalam Al-Quran. Ya. Allah katakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka berkumpul, ya, pendapat mereka diringkas menjadi 3 pendapat. Ada yang mau memenjarakan Nabi Muhammad, ada yang mau membunuh Nabi Muhammad, ada yang mau mengusir Nabi Muhammad. Ingin membuat makar, kata Allah, mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pelindung dari makar. Ya. Ada yang mengatakan kita penjarakan Muhammad. Ada yang membantah kalau kita penjarakan dakwanya tersebar, dan bisa jadi sebagian kita nanti ada yang khianat, dilepasin. Enggak, bukan pendapat yang baik. Ya. Ada yang bilang usir aja udah, biar enggak bikin goncangan di Mekah ini. Jangan diusir, makin jadi ntar di luar besar berdakwah menyerang kita, bukan yang baik. Bunuh Muhammad dengan beberapa orang kuat dari setiap kabilah, biar nanti nggak bisa diminta kisos. Perhatikan, ini pendapatnya Abu Jahal, ya, Fir'aun umat ini. Ya. Mereka setuju untuk membunuh Rasulullah SAW. Disiapkan 10 pemuda bawa pedang ke rumah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang hasil keputusan mereka ini. Ya. Tadi yang ada di Mekah siapa? Abu Bakar dan siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali disuruh tidur di sini. Ya. Tidur di tempatku. Tugasnya untuk menggantikanku. Yang kedua tugasnya, kalau saya hijrah, ada banyak barang titipan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin walaupun benci, tapi kalau nitip barang ke siapa? Barang berharga ke Nabi Muhammad SAW. Lihat akalnya. Ini tuh orang yang paling baik, orang paling jujur, Rasulullah SAW. Ya. Kalau nitip barang ke Rasulullah SAW. Ya. Ali perintahkan gantikan Rasulullah SAW dan taruh titipan barang, ntar balikin barangnya. Kemudian Rasulullah SAW pergi, ya, dan 10 orang ini udah siap mendatangi rumah Rasulullah SAW. Mereka nggak bisa melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ya, nggak bisa. Allah katakan dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya. Allah jadikan di hadapan mereka seperti penutup, di belakang mereka seperti penutup. Kemudian Allah jadikan dia ngantuk, dia nggak bisa melihat Rasulullah SAW keluar. Ya, nggak bisa dilihat oleh para orang yang mau membunuh Rasulullah SAW. Keluar ke rumah Abu Bakar Siddiq, hijrah jalan ke tadi. Kemana? Jabal. Ya. Kalau kita lihat Jabal Thur, itu arahnya bukan dari Mekah ke Madinah, dan ini juga termasuk siasat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarangan, ini hijrah pakai taktik.
nggak sembarangan, nggak salah-salah. Ya, Ali disuruh tidur di situ. Jalannya nggak ke arah Madinah, ke arah Yaman, ke belakang malah jalannya. Ke Jabal Sur, ngumpet dulu. Karena ini orang musyrikin lagi gencar-gencarnya mencari Rasulullah SAW. Ya, ke Jabal Sur. Nginep berapa hari? 3 hari, Bapak Ibu sekalian. 3 hari. Ya, guanya sempit, bukan gede guanya. Cukup buat 2 orang doang. Guanya. Sama Bakar As-Siddiq. Udah cari rute yang jauh, bukan ke arah Madinah. Orang-orang musyrikin sempat naik ke Jabal Sur. Bayangin betapa banyak orang-orang yang mencari Rasulullah SAW. Ya, orang-orang Quraisy membuat sayembara, yang dapat dikasih 100 ekor unta. Orang-orang Arab dari luar Mekah datang semuanya mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Hidup mati tangkap. Ya. Sampai ke dekat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Yang nangis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah itu kadang-kadang duduk jalannya di depan Rasulullah SAW, takut di depan nanti ada yang jebak. Ya. Terkadang di belakang Rasulullah SAW, takut ada yang tangkap. Yang penting saya dulu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Semuanya dikorbankan oleh kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat orang-orang musyrikin sudah mendekati gua, Abu Bakar As-Siddiq nangis pada saat itu, takut. Ya. Ini ketahuan, udah sangat berbahaya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, ma baluka bitsnain Allah salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau kita berdua yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar perkataan itu langsung tenang. Ya. Orang yang paling percaya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut As-Siddiq, tenang. Ya. Di dalam ayat Allah katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita, jangan takut. Benar. Ya. Mereka nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Itu ada kampus namanya Universitas Ummul Qura. Ini dia namanya apa? Ummul Qura. Dan itu nama lain Mekah, Ummul Qura. Induknya semua kota. Ini dia Mekah. Universitasnya namanya Ummul Qura. Ini universitas terbesar di Mekah. Ya. Yang belajar di sini banyak negara-negaranya. Tuh. Tapi masih didominasi oleh orang-orang Saudi, Arab Saudi. Di sini orang Indonesianya nggak banyak. Hanya sekitar 100 orang lah orang Indonesianya. Ya. Tapi dia ada ikhwan dan akhwat. Ada mau daftar, berhenti nih. Musyrikin nggak bisa mendapati Rasulullah SAW sampai 3 hari baru berjalan menuju Madinah. Ya, ada yang sempat cegat tapi nggak bisa menangkap Rasulullah SAW. Terus jalan sampai Madinah. Nanti di mana kita lanjutin apa yang dilakukan di kota Madinah. Habis dirubuhin, ya. Tuh ada toilet tuh. Tuh itu toilet. Ini ntar kalau musim haji dibangun tenda-tenda. Ini tenda mungkin udah semi permanen yang nggak dirubuhin. Ya. Ini kalau tanggal 9 Zulhijjah nggak ada tempat terbaik di atas muka bumi selain di sini, nggak ada. Nggak ada manusia paling beruntung di atas muka bumi selain di sini, nggak ada. Ini. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah itu hari terbaik kata Rasulullah SAW. Ya, 9 dan 10 Dzulhijjah. Perhatikan. Ini Arafah. Ya. Itu toilet tuh, semua. Haji yang paling besar dari semua rukun ini. Orang sah hajinya di sini. Orang afdol hajinya di sini. Nggak bisa ke sini, bukan haji pulang. Ya. Belum dapat pahala haji, belum. Ya. Kalau yang lain-lain lempar jumroh, yang lain-lain masih bisa diwakilin. Kalau kita sakit misalnya, kalau di Arafah mau sakit, mau koma, mau sakit apapun, nggak kesini nggak haji. Ya.
Makanya kalau ketika di hari Arafah kita lihat banyak ambulan Bapak Ibu kemari. Padahal orang ini nggak sadar udah berihram tapi sakit, nggak sadar. Tetap dari rumah sakit diinfus dibawa ke sini. Biar hajinya sah, nggak bisa ditinggalin. Ini, yang lain bisa diwakilin, bisa ditunda. Arafah nggak bisa. Ya, kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, inti dari haji. Ini di sini. Ya. Nah, dan pusat dari Arafah itu adalah Bukit Jabal Rahmah namanya. Ya, kecil, bukan gunung. Jabal itu gunung sebenarnya, itu kecil Jabal. Ya, Bukit Rahmah. Hah? Kalau rame kita nggak turun. Ya. Dan kalaupun turun cuman 10 menit. 10 menit, 11 menit saya tinggal. 10 menit, jangan lama-lama. Ya, kalau rame kita nggak, saya bisa nggak turun. Ya. Nggak bisa kelihatan kalau nggak apa-apa bikin dokumen. Hah? Oh iya turun. Kalau turun jangan lama-lama, yang penting ada fotonya. Ya. Maksud saya jangan ke sono beli baju, ke belakang gunung nyasar. Kadang-kadang ya banyak yang dilakuin kemari, ada yang bawa pilok, kadang-kadang kemari la haula wala quwwata illa billah. Ditulis namanya, ada yang bawa KTP, fotokopi. Ada macam-macam. Lama ya. Insya Allah nggak ada kan yang bawa KTP, siapa yang bawa fotokopi? Ibu bawa. Iya katanya biar ini apa? Jodohnya langgeng. Bohong khurafan. Ya, kita nggak bisa ke Jabal Rahmahnya. Parkirannya ini 1 meter dari Jabal Rahmah, 1 kilometer dari Jabal Rahmah. Kalau dari sini masih kelihatan kan? Kalau kelihatan? Iya. Oh, Kalau ke sana nggak kelihatan kan? oh gitu. Ya, dan di depannya. Ya udah kita kelihatan aja deh. Iya nggak tetap. Pak. Depan sebelah kiri. Depan sebelah kiri. Iya. Jam 11. Iya. Oh iya. Itu yang gunung yang banyak orangnya. Oh iya itu tuh. Ya. Bapak Ibu kita nggak naik ke Jabal Rahmah ya. Ya. Karena di sana kita juga nggak mendapatkan keutamaan untuk naik. Yang penting kita sampai sini kita bisa melihat, ya. Nanti kita akan ambil dokumentasi di masjid, di dekat Masjid Namira, kalau bisa Masjid Namira. Ya kita ambil foto. Yang terpenting itu kita sampai di sini Bapak Ibu, ya nggak ada bedanya insya Allah. Kita ke sana atau kita nggak naik ke Jabal Rahmah,